Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Natania Dewi dengan NIM 2203017401 dari kelas Pendidikan Matematika 2022A. Dalam video ini, saya akan membuktikan beberapa teorema bab kesejajaran dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah geometri dengan dosen pengampu Bu Susanah. Jadi yang pertama teorema 8.15. Jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Kita punya yang diketahui segi 4 KLMN, ruas garis KL kongruen dengan ruas garis NM, ruas garis KN kongruen dengan ruas garis LM. Akan dibuktikan bahwa segi 4 KLMN adalah jajar genjang. Untuk membuktikannya, kita menggambar segi 4 KLMN lebih dahulu. Kemudian, pernyataan pertama, diagonal LN, alasannya dibuat. Pernyataan kedua, ruas garis KL kongruen dengan ruas garis NM. Alasannya diketahui. Pernyataan ketiga, ruas garis KN kongruen dengan ruas garis LM. Alasannya diketahui. Pernyataan keempat, ruas garis LN kongruen dengan ruas garis LN. Alasannya sifat refleksif. Pernyataan kelima, segitiga KLN kongruen dengan segitiga MNL. Alasannya akibat langkah 2, 3, 4 dan teorema sisi. Pernyataan keenam, sudut NLK kongruen dengan sudut LNM. Alasannya akibat langkah 5. Pernyataan ketujuh, sudut LNK kongruen dengan sudut NLM. Alasannya akibat langkah kelima. Pernyataan ke-8, ruas garis KL sejajar dengan ruas garis NM. Alasannya akibat langkah 6 dan teorema jika dua garis sejajar dipotong garis transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Pernyataan ke-9, ruas garis KN sejajar dengan ruas garis LM. Alasannya akibat langkah ke-7 dan teorema jika dua garis sejajar dipotong garis transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar.
Pernyataan yang ke-10, terbukti bahwa segi 4 KLMN adalah jajar genjang. Alasannya, akibat langkah 8 dan 9 dan definisi jajar genjang. Teorema berikutnya, teorema 8.16. Jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Kita punya yang diketahui segi 4 ABCD. Ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC. Ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Akan dibuktikan bahwa segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Untuk membuktikannya, kita terlebih dahulu menggambar segi 4 ABCD. Kemudian pernyataan pertama, ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC. AC adalah garis transversal. Alasannya dibuat. Pernyataan kedua, pandang segitiga ACB dan segitiga DAC, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Alasannya diketahui. Sudut ACB kongruen dengan sudut DAC. Alasannya, sudut dalam berseberangan pada garis sejajar. Ruas garis AC kongruen dengan ruas garis AC. Alasannya sifat refleksif. Maka, segitiga ACB kongruen dengan segitiga DAC. Alasannya postulat sisi sudut sisi. Pernyataan ketiga, sudut BAC kongruen dengan sudut ACD. Alasannya akibat langkah 2. Pernyataan keempat, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC. Alasannya akibat langkah 2. Pernyataan kelima, segi 4 ABCD adalah jajar genjang, terbukti. Alasannya, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Langkah keempat, akibat langkah keempat, dan teorema 8.15 yang berbunyi, jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang.
Berikutnya teorema 8.17. Jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi dua satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Kita punya yang diketahui segi 4 ABCD. Ruas garis AE kongruen dengan ruas garis EC, ruas garis BE kongruen dengan ruas garis ED, E merupakan titik perpotongan dua diagonal. Akan dibuktikan bahwa segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Untuk membuktikannya, kita menggambar terlebih dahulu segi 4 ABCD dan diagonal AC dan diagonal BD dengan titik E di perpotongan kedua diagonal. Pandang segitiga AED dan segitiga BEC. Pernyataan pertama, ruas garis AE kongruen dengan ruas garis EC. Alasannya diketahui. Pernyataan kedua, ruas garis BE kongruen dengan ruas garis ED. Alasannya diketahui. Pernyataan ketiga, sudut AED kongruen dengan sudut BEC. Alasannya, sudut bertolak belakang. Pernyataan keempat, segitiga AED kongruen dengan segitiga BEC. Alasannya, akibat langkah ke-1, 2, dan 3, dan postulat sisi sudut sisi. Pernyataan kelima, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BE. Alasannya akibat langkah 4. Pandang segitiga AEB dan segitiga DEC. Pernyataan keenam, sudut AEB kongruen dengan sudut DEC. Alasannya bertolak belakang. Pernyataan ketujuh, segitiga AEB kongruen dengan segitiga DEC. Alasannya karena langkah 1, 2, 6, dan postulat sisi sudut sisi. Pernyataan ke-8, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC. Alasannya akibat langkah ke-7. Pernyataan ke-9, terbukti bahwa ABCD adalah jajar genjang. Alasannya akibat langkah ke-5 dan 8, dan teorema yang berbunyi jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang.
Teorema berikutnya yaitu teorema 8.19. Jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Diketahui jajar genjang ABCD dengan sudut ABC siku-siku. Buktikan besar sudut ABC sama dengan besar sudut BCD sama dengan besar sudut CDA sama dengan besar sudut DAB sama dengan 90 derajat. ABCD adalah persegi panjang. Untuk membuktikan, terlebih dahulu kita harus menggambar jajar genjang tersebut. Lalu pernyataan pertama, besar sudut ABC sama dengan 90 derajat, alasannya diketahui. Pernyataan kedua, besar sudut CDA sama dengan 90 derajat. Alasannya akibat langkah 1 dan teorema sudut-sudut berhadapan pada jajar genjang kongruen. Pernyataan ketiga, besar sudut ABC ditambah besar sudut BCD sama dengan 180 derajat. Alasannya, penjumlahan sudut dan teorema dua sudut berdekatan pada jajar genjang saling berpelurus. Pernyataan keempat, 90 derajat ditambah besar sudut BCD sama dengan 180 derajat. Alasannya, akibat langkah 1, 2, 3, dan substitusi langkah pertama. Pernyataan kelima, besar sudut BCD sama dengan besar sudut DAB sama dengan 90 derajat. Alasannya akibat langkah 4 dan teorema sudut-sudut berhadapan pada jajar genjang kongruen. Pernyataan keenam, besar sudut ABC sama dengan besar sudut BCD sama dengan besar sudut CDA sama dengan besar sudut DAB sama dengan 90 derajat. Alasannya akibat langkah 1, 2, 4, dan 5. Pernyataan ketujuh, terbukti bahwa ABCD adalah persegi panjang. Alasannya akibat langkah 6 dan definisi persegi panjang. Berikutnya teorema 8.20. Diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Diketahui belah ketupat ABCD, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BC, kongruen dengan ruas garis AD, kongruen dengan ruas garis CD. Akan dibuktikan bahwa ruas garis AC tegak lurus ruas garis BD. Untuk membuktikannya, kita gambar terlebih dahulu. Langkah pertama, pernyataan pertama.
diagonal AC dan BD dibuat. Pernyataan kedua, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BC, kongruen dengan ruas garis AD, kongruen dengan ruas garis CD. Alasannya diketahui. Pernyataan ketiga, ruas garis OD kongruen dengan ruas garis OD. Alasannya sifat refleksif. Pernyataan keempat, ruas garis AO kongruen dengan ruas garis CO. Alasannya diagonal jajar genjang membagi diagonal jajar genjang menjadi dua sama panjang. Pernyataan kelima, segitiga AOD kongruen dengan segitiga COD. Alasannya, akibat langkah 2, 3, dan 4, dan teorema sisi-sisi-sisi. Pernyataan keenam, besar sudut AOD kongruen dengan besar sudut COD sama dengan 180. Alasannya, akibat langkah 5 dan sudut berpelurus. Pernyataan ketujuh, besar sudut AOD ditambah besar sudut AOD sama dengan 180. Alasannya akibat langkah 5 dan 6 dan substitusi langkah 6. Pernyataan ke-8, terbukti bahwa AC tegak lurus BD. Alasannya akibat langkah 7 dan definisi tegak lurus. Teorema berikutnya, teorema 8.21. Jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Diketahui segi 4 ABCD. Ruas garis AC tegak lurus ruas garis BD, ruas garis AO kongruen dengan ruas garis CO, ruas garis BO kongruen dengan ruas garis DO. Akan dibuktikan bahwa ruas garis AD kongruen dengan ruas garis CD. Untuk membuktikan, pertama-tama kita gambar dulu gambarnya. Kemudian pernyataan pertama, ruas garis AO kongruen dengan ruas garis CO. Alasannya diketahui. Pernyataan kedua, besar sudut AOD sama dengan besar sudut COD sama dengan 90 derajat. Alasannya diketahui AC tegak lurus BD. Pernyataan ketiga, ruas garis DO kongruen dengan ruas garis DO. Alasannya sifat refleksif. Pernyataan keempat, segitiga AOD kongruen segitiga COD. Alasannya akibat langkah 1, 2, dan 3, dan postulat sisi sudut sisi. Pernyataan kelima, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis CD.
Alasannya akibat langkah keempat. Pernyataan keenam, terbukti ABCD adalah belah ketupat. Alasannya akibat langkah 5 dan definisi belah ketupat. Teorema yang terakhir yaitu teorema 8.26. Setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen. Diketahui sudut dihedral A, PHB, sudut NML, sudut STU, sudut-sudut bidang pada A, PHB, buktikan bahwa sudut NML kongruen dengan sudut STU. Untuk membuktikannya, lebih dahulu kita harus gambar dulu. Kemudian pernyataan pertama, ambil sebarang titik O sedemikian sehingga MO sama dengan TS. Alasannya teorema penempatan titik. Pernyataan kedua, ambil sebarang titik R sedemikian sehingga MR sama dengan TU. Alasannya teorema penempatan titik. Pernyataan yang ketiga, bidang OS-UR. Alasannya, teorema dari 3 titik dapat dibuat tepat satu bidang. Pernyataan yang keempat, OM sejajar dengan ST. Alasannya, karena sebidang dan tegak lurus PH. Pernyataan kelima, OMST jajar genjang. Alasannya, teorema yang berbunyi jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu jajar genjang. Pernyataan keenam, OS sama dengan MT. Alasannya, akibat langkah 5. Pernyataan ketujuh, MRTU jajar genjang. Analog dengan OMST. Pernyataan ke-8, RU sama dengan MT. Alasannya akibat langkah 7. Pernyataan ke-9, OS sejajar dengan RU. Maka OS sama dengan RU. Pernyataan ke-10,
OSUR adalah jajar genjang. Alasannya, teorema yang berbunyi jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu jajar genjang. Pernyataan ke-11, OR sama dengan SU. Alasannya akibat langkah 10. Pernyataan ke-12, segitiga OMR kongruen dengan segitiga STU. Alasannya akibat langkah 1, 2, 11, dan teorema sisi-sisi-sisi. Pernyataan ke-13, sudut NNL terbukti kongruen dengan sudut STU. Alasannya akibat langkah 12. Sekian video saya membuktikan beberapa teorema dalam bab kesejajaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.